Selamat datang dan bertemu kembali dalam perkuliahan pelayanan prima. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan kelima, ya, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Hari ini kita akan membahas materi baru dengan materi konsep pelayanan atau konsep perilaku pelanggan atau perilaku konsumen. Nah, kenapa kita membahas tentang konsep perilaku konsumen? Karena ini erat kaitannya dengan proses kegiatan pelayanan prima. Seperti kita ketahui, dalam proses pelayanan prima itu ada dua unsur utama, yaitu pemberi pelayanan prima dan penerima layanan prima. Nah, kaitannya dengan konsep perilaku pelanggan itu merupakan penerima layanan prima. Nah, kenapa kita perlu mempelajari tentang perilaku pelanggan? Itu sangat penting karena setiap pelanggan, setiap konsumen itu memiliki karakter, gaya, style yang berbeda-beda. Begitu juga dengan kebutuhannya. Seperti kita sudah mempelajari sebelumnya, kebutuhan manusia itu ada beberapa tipe. Nah, sesuai dengan kebutuhannya, misalnya juga berpengaruh terhadap tipikal atau cara kita menyampaikan atau memberikan layanan prima kepada konsumen. Nah, namun sebelumnya saya akan sampaikan dulu tentang sasaran pembelajarannya, yaitu selama pertemuan ini atau materi ini akan membahas tentang pengertian dari pelanggan atau konsumen, eh, pengertian dari konsumen itu sendiri, dan juga menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, dan kita akan membahas tentang proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen, dan kita juga akan memaparkan tentang kepuasan konsumen, dan terakhir adalah bagaimana perilaku konsumen itu mempengaruhi strategi pemasaran itu terkaitannya dengan perilaku konsumen. Nah, memang pelayanan itu biasanya lebih banyak diterapkan untuk kegiatan-kegiatan marketing. Baik, hari ini kita akan mencoba mengupas satu persatu, diawali dengan pengertian tentang perilaku konsumen, yaitu ada 4, ini hanya 4 saja. Sebetulnya kalau kita membahas tentang pengertian, itu banyak sekali literatur atau referensinya, tetapi saya hanya menyampaikan 4 dari sumber-sumber yang sudah berkompeten. Yang pertama, dari Anoraga itu menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan melalui pencarian, pembelian, penggunaan, atau evaluasi serta penentuan produk atau jasa yang mereka butuhkan atau harapkan untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya ada sekelompok manusia atau sekelompok konsumen yang mencari, membeli, menggunakan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selanjutnya menurut Kotler dan Kettler itu menjelaskan bahwa perilaku konsumen itu merupakan studi bagaimana individu atau kelompok atau organisasi itu melakukan pemilihan, pembelian, menggunakan dan menempatkan barang dan jasa, bahkan ide, ya, atau pengalaman suatu keinginan untuk kebutuhan mereka. Hampir sama, tetapi kalau Kotler dan Keller itu lebih memfokuskan kepada kelompok individu, kelompok, dan organisasi, lebih skupnya lebih besar. Nah, selanjutnya menurut Basu Swasta itu menjelaskan bahwa perilaku konsumen merupakan kegiatan individu, kegiatan individu yang secara langsung terlibat. Jadi terlibat itu artinya ada transaksi antara pemberi layanan atau penjual atau penerima layanan atau pembeli atau konsumen, ya, untuk memenuhi kebutuhannya baik barang dan jasa, ya. Nah, untuk menentukan atau memenuhi keinginannya atau keinginan dari konsumen. Dan yang terakhir itu menurut Skihman dan Kano itu menjelaskan bahwa perilaku konsumen itu menggambarkan cara seseorang, cara individu, ya, dalam mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik itu waktu, uang, atau usaha guna membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi. Kalau ini lebih fokusnya lebih ke barang-barang konsumsi, ya. Nah, pada kesimpulannya, pengertian dari pelaku konsumen itu bisa disimpulkan bahwa perilaku konsumen merupakan ilmu tentang bagaimana individu mengambil keputusan dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk kebutuhan dan kepuasan mereka. Nah, itu adalah kesimpulan dari beberapa konsep tadi. Selanjutnya, konsep perilaku konsumen, ya, kalau tadi tidak sudah mempelajari tentang pengertian dari perilaku konsumen, sekarang kita mempelajari konsep. Konsep itu adalah biasanya lebih diterapkan dari teori, dari pengertian itu lebih
terapkan berbentuk atau berdasarkan konsep. Nah, ini ada beberapa konsep, ada 4. Yang pertama ya konsep terkait dengan distribusi. Distribusi itu artinya penjualan ya. Nah, kepuasan konsumen itu terhadap pelayanan distribusi dapat digunakan untuk pengembangan distribusi. Jadi kalau seseorang itu puas dalam hal pendistribusian, maka biasanya itu akan dipakai terus, akan digunakan terus untuk pengembangan distribusi. Nah, biasanya kan kita tunjukkan dengan angket-angket itu ya. Nah, biasanya kalau angketnya bagus, kuesionernya bagus, kepuasannya bagus, biasanya kegiatan kepuasan konsumen ini akan dipertahankan terus dengan cara pengembangan atau pelayanan distribusi, penyaluran ya. Nah, selain itu juga kepuasan konsumen atau kepuasan perilaku konsumen terhadap iklan. Nah, kalau misalnya mereka puas terhadap iklan, berarti kebutuhannya akan mudah terpenuhi. Karena gini contohnya, kalau kita melihat iklan dan kita paham dengan iklan tersebut, maka kita mencari barang atau memenuhi kebutuhan itu berdasarkan iklan, maka itu bisa menjadi strategi untuk pengembangan periklanan. Nah, jadi kepuasan konsumen itu akan berpengaruh pada kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi kalau misalnya konsumen puas terhadap pelayanan distribusi, penjualan, biasanya mereka akan gunakan. Kalau misalnya karyawan atau konsumen itu puas terhadap iklan yang disampaikan, layanan, nah mereka ternyata bisa memenuhi kebutuhannya, maka iklan itu akan digunakan atau layanan iklan itu akan dipertahankan untuk pengembangan strategi periklanan. Begitu juga dengan persepsi pelanggan terhadap customer deliver, artinya bahwa antar apa namanya, deliver itu adalah pengiriman barang. Berarti kalau misalnya puas, berarti strategi atau pelayanan yang di bidang deliver itu juga akan dipertahankan karena memang itu menjadi kepuasan dari konsumen. Contoh, sekarang ini kan sedang online ya, online itu banyak hal-hal transaksi yang kita gunakan atau kita beli sesuatu dilakukan delivery order. Semuanya kita stay at home tapi kita beli dan akhirnya ada deliver. Misalnya beli makan dikirim, beli minuman dikirim, beli buku dikirim. Bahkan kita kebutuhan apapun, kebutuhan pokok kita sudah bisa melakukannya dengan online sehingga nanti ada orang yang dari pihak penjual itu akan mengirim ke rumah. Selama kita puas, selama itu tidak menjadi hambatan dan masalah, itu dianggap sebagai kepuasan konsumen. Itu adalah menunjukkan perilaku konsumen puas terhadap proses atau kegiatan atau layanan delivery. Nah, sehingga kalau itu puas ya itu akan dipertahankan sebagai strategi bagaimana memuaskan konsumen melalui delivery order. Dan yang terakhir, pelanggan terhadap nilai. Artinya, kepuasan pelanggan terhadap value dapat digunakan untuk memperbaiki posisi harga. Artinya gini, kalau kita menjual sesuatu, kalau kita memberikan sesuatu, misalnya dapat harga ya, misalnya menjual barang atau membeli barang dengan harga yang murah atau harga yang diskon dan sebagainya, nah itu akan memberikan nilai lebih atau memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Biasanya akan menggunakan terus. Kita akan dicari. Yuk kita beli makan di tempat ini banyak diskon. Yuk kita beli baju di tempat ini dapat diskon. Yuk kita beli buku di toko ini dapat diskon. Nah itu kan bentuk dari kepuasan konsumen. Bentuk dari kepuasan pelanggan itu artinya apa yang dibutuhkan konsumen terpenuhi. Kalau semua terpenuhi dan tidak ada masalah, maka ini menjadi strategi bagi pemberi layanan bahwa memang strategi ini bagus atau layanan yang dia berikan itu puas atau memuaskan konsumen, artinya itu akan dipergunakan. Jadi apa yang dirasakan perilaku atau apa yang dirasakan konsumen atau perilaku yang dimunculkan oleh konsumen terhadap pelayanan yang diberikan itu menjadi dasar apakah pelayanan itu bisa dipertahankan, apakah pelayanan itu diperbaiki. Ya, jadi perilaku konsumen menentukan status, menentukan proses pelayanan itu baik apa tidak. Jadi memang kepuasan itu dipengaruhi oleh layanan yang diberikan. Layanan yang diberikan akan dipertahankan, akan menjadi strategi utama kalau konsumennya merasa puas. Ya, itu adalah konsep-konsep. Jadi ada hubungan, ada keterikatan, ada korelasi antara pemberi dan penerima layanan. Nah, kepada para peserta perkuliahan, kalau kita menghadapi
customer, kita menghadapi konsumen, kita harus mengenali dulu tipe-tipe karyawan atau tipe-tipe konsumen yang kita hadapi, ya. Karena dalam bidang apapun, dalam hal pekerjaan, di dalam satu kantor, itu kita menemukan banyak tipe atau jenis pelanggan. Pelanggan itu bukan selalu pembeli atau konsumen ya. Yang dimaksud pelanggan di sini itu adalah orang yang membutuhkan layanan kita. Atau kita memang melakukan pelayanan untuk orang lain. Itu namanya pelanggan. Contoh, kalau misalnya Anda bekerja, terus Anda satu ruangan ada 10 orang, orang di sekitar Anda atau rekan kerja Anda itu adalah konsumen Anda. Pada saat dia membutuhkan data pada diri Anda, berarti dia adalah pelanggan Anda. Jadi yang dimaksud pelanggan ini dalam tanda kutip perlu digarisbawahi, bukan pembeli konsumen yang akan membeli produk atau barang. Tetapi pelanggan itu adalah mereka yang membutuhkan ya atau membutuhkan apa yang mereka cari dan kita sanggup memenuhinya, baik itu barang, baik itu jasa. Ya, sekali lagi pelanggan itu konteksnya pemenuhan barang dan jasa. Sekali lagi bahwa konsumen itu yang dibutuhkan tidak selalu produk, tetapi juga kepuasan yang berbentuk jasa. Ada 4 tipe A, B, C. Ya, tipe A, B, C ini jenis pelanggan ini biasanya biasanya mereka baik-baik saja. Oke, bagus, bagus gitu ya. Kalau yang satunya tipe B, biasanya kebanyakan ngomong berbicara maaf, saya ini dan sebagainya. Nah, kalau tipe C ini biasanya can deal with, artinya can deal with itu artinya kurang puas, dia tidak bisa kebutuhannya tidak bisa terpenuhi, dan yang terakhir itu memang benar-benar konsumen yang memang tidak bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan. Nah, kalau yang pertama tipikal orang yang mudah sekali terpenuhi kebutuhannya. Nah, responnya seperti apa? Nah, kita coba akan mengenal tipe pelanggan itu ada 4 sebetulnya. Ada tipe piknis, ada tipe leptosom, ya, ada tipe leptosom, ada juga tipe atletis dan tipe lainnya. Apa sih ini yang dimaksud dengan tipe-tipe ini? Nah, ini ada cirinya, ada cirinya. Kalau tipe piknis itu biasanya tipenya bentuknya atau karakter orangnya adalah orangnya agak bulat, agak pendek ya. Ini kita berbicara fisik ya, karena memang kita nanti akan ketemu dengan orang-orang seperti ini, entah itu rekan kerja, entah itu kalau kita bisnis itu adalah pembeli, entah itu karyawan atau orang yang memang akan berhubungan dengan kita, ya, itu akan memiliki banyak tipe karakter fisik yang seperti ini. Pertama tipe piknis itu bentuk tubuhnya itu adalah agak bulat, agak pendek, terus mukanya lebar, ya, biasanya orangnya tenang. Nah, pendeknya seperti apa kita tidak tahu ya, karena kalau di Indonesia itu kan orangnya juga cenderung pendek-pendek gitu ya. Nah, tapi maksudnya agak ada kelompok atau tipe orang yang kecil, bulat sedikit, agak pendek, terus mukanya lebar, wajahnya tenang, ramah, dan suka berbicara dan harmonis. Coba sejenak teman-teman flashback, ada nggak orang yang seperti ini? Tentunya ada. Yang berikutnya adalah tipe leptosom, ya, biasanya orangnya agak kecil, agak lemah, kurus, kecil, lemah gitu ya. Terus orangnya agak kurus-kurus seperti itu, biasanya agak sedikit sombong. Ada yang memang sedikit sombong, sok intelek dan sok ideal. Ada ya seperti ini, ada, kita akan menemuinya. Terus yang berikutnya adalah pelanggan tipe atletis, judulnya atletis, berarti kan orangnya gede ya, entah cewek entah cowok, biasanya orangnya berbadan gede, berotot, lebar, terus panjang, tinggi, wajahnya berbentuk bulat dan lonjong. Ini tipikal atletis. Terus yang berikutnya ada tipe pelanggan lain, ini yang selalu sering banget kita temui, ya, entah rekan kerja, entah teman kita, entah orang di sekitar kita, itu ada yang karakternya angkuh, ada juga orang yang agak sedikit curiga, ada karakter yang pembantah, pemberontak, ada karakter yang gugup. Ada kan di antara kita yang agak gugup gitu kan, ada yang modelnya curiga gitu ya. Terus ada juga pelanggan yang banyak bicara, ya kan? Apa sih kalau istilahnya, kalau sekarang itu saya nyinyir, nah itu ada juga. Terus ada juga yang pelanggan pendiam. Kalau nggak ditanya nggak diem, nggak ditanya nggak menjawab. Pelanggan yang ragu-ragu, tadi sudah disebutkan di sebelah sini ya. Terus ada pelanggan yang berjenis kelamin pria,
remaja, anak-anak, usia lanjut. Nah, itu semuanya memiliki tipikal yang berbeda. Tentu kita semua setiap hari akan bertemu dengan ini. Di rumah saja kita, di keluarga kita juga memiliki, bertemu atau saudara kita juga pasti ada di antara tipe-tipe ini. Nah, apa kaitannya dengan, customer service? Apa kaitannya dengan pelayanan prima? Ada tentunya ya. Kita ambil contoh, kita bekerja di bank, ya kita bekerja di bank, kita posisi di customer service, tidak ada yang datang itu semua tipikalnya sama. Pasti ada di antara ini. Nah, dalam hal, tersebut tentunya menghadapi orang seperti itu apa yang kita lakukan? Kalau menghadapi orang atletis seperti apa? Apa yang harus kita sampaikan? Trik-trik cara menghadapi mereka seperti apa? Karena apa? Semuanya walaupun mereka kelihatan sombong, mereka kelihatan so intelek, mereka kelihatan lonjong, kelihatan kecil, kelihatan, kurus, tapi mereka membutuhkan sesuatu yang mereka cari untuk di memenuhi kebutuhan mereka, untuk kepuasan mereka. Setuju kan? Ya. Jadi kalau kita ke toko, coba kita ke mall saja, ke toko atau ke mall, pada saat kita mau beli baju, orang di sekitar kita tentunya ada yang memiliki ciri-ciri di antara ini. Ya, kita sendiri pun kita memposisikan diri kita sebagai uh, tipe yang mana. Nah, itu pun pada saat kita ke mall, sekali lagi kita ambil contoh di mall, itu kita akan berhadapan, oh ada tipe ini, orang ini, ada yang tiba-tiba datang dengan sok kelihatan glamor, sok kelihatan kaya dan sebagainya. Itu semua pelanggan. Nah, kita tidak akan menghindar terhadap orang-orang tersebut dan kita harus memuaskan mereka dengan mempelajari karakter-karakter itu. Nah, begitupun kalau di rumah sakit ya, di rumah sakit kita tahu ya pasien itu memiliki latar belakang berbeda, memiliki karakter, memiliki tipe-tipe yang berbeda-beda, tetapi rumah sakit kan tidak pernah menolak. Oh, saya tidak suka orang yang curiga, saya tidak suka orang yang angkuh, tidak. Tapi semua dilayani dan tapi ada cara, ada trik untuk melayani itu. Nah, nanti kita akan pelajari. Nah, pada dasarnya kebutuhan konsumen itu muncul karena ada kebutuhan dan perilaku, ya kan? Kebutuhan itu artinya bahwa manusia memiliki kebutuhan A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, terhadap kebutuhan ini biasanya mereka memiliki perilaku A, B, C, dan sebagainya. Nah, ini tentunya akan kita bahas dan kita harus paham banget dalam kegiatan pelayanan prima ini sangat dominan. Jadi antara kebutuhan dan perilaku itu pasti bertalian dengan erat. Ini tidak bisa terpisahkan. Nah, bagi kita, pemberi layanan prima harus siap-siap menghadapinya. Nah, para peserta perkuliahan, saya mau sampaikan, mengingatkan kembali bahwa kebutuhan manusia itu menurut teori, khususnya Maslow, itu ada 4, kebutuhan psikologis, rasa aman, harga diri, dan aktualisasi diri. Nah, di sini kebutuhan psikologis itu apa? Kita sudah pernah pelajari di perkuliahan pengantar manajemen, yaitu kebutuhan akan makan, minum, kebutuhan lainnya yang memang menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Ini adalah kebutuhan manusia. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentunya harus ada penyedia. Harusnya ada yang memberikan layanan tersebut. Misalnya kita butuh makan, minum, dan sebagainya, berarti kita butuh orang yang menyediakan makan, minum, dan sebagainya. Ya. Kebutuhan rasa aman itu contohnya kalau kita menabung di bank, kalau kita sakit, aman, berarti kita punya jaminan. Seperti apa? Jaminan BPJS. Kita punya tabungan di bank dan sebagainya. Itu adalah bentuk jaminan. Berarti ada yang menyediakan. Kita sakit berarti harus udah ada yang menyediakan tempat untuk berobat. Nah, terus yang berikutnya adalah kebutuhan harga diri. Ya, berarti harus ada orang yang menyediakan kebutuhan harga diri, yaitu sosialisasi, afiliasi kita dengan orang lain, butuh penghargaan, butuh teman, dan sebagainya. Itu berarti ada dong yang menyiapkan seperti itu. Kita tidak bisa hidup sendiri, berarti ada orang lain yang saling melengkapi. Yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu adalah ya kita ingin meningkatkan kompetensi kita bisa mengabdi kepada masyarakat. Dari itu pasti harus ada. Kalau kita mau mengajar berarti ada audien untuk tempat mengajar. Kalau kita mau melanjutkan studi lanjut berarti ada sekolah atau tempat yang menampung untuk kita belajar ilmu atau pengetahuan yang baru. Nah, itu adalah kebutuhan. Baik itu kebutuhan menurut teori atau kebutuhan yang sudah kita jelaskan, kebutuhan pokok dan kebutuhan emosional itu tetap harus terpenuhi.
Nah, siapa yang memenuhi adalah pemberi layanan. Ini menurut Maslow. Nah, selanjutnya ada kebutuhan menurut David McClellan ya. Kita juga sudah pernah pelajari. Pada kebutuhan ini biasanya diterapkannya di kebutuhan di perusahaan. Nah, kalau di perusahaan seseorang itu pasti butuh achievement, penghargaan, pasti. Orang butuh afiliasi, asosiasi, pasti. Jadi bergabungnya seseorang pada kelompok komunitas itu adalah kebutuhan. Dan kebutuhan akan power, jabatan, dan sebagainya. Nah, ini adalah kebutuhan manusia yang memang dicari. Apakah ada penyedianya? Ada. Pada saat kita membutuhkan achievement, penghargaan, berarti ada yang memberikan penghargaan. Pada saat kita membutuhkan afiliasi, pada saat kita membutuhkan kelompok komunitas, pasti ada organisasi yang menampung kita dan sebagainya. Pada saat kita membutuhkan jabatan tertentu di perusahaan, ya tentunya ada jabatan yang memang diberikan kepada kita. Itu semuanya ada. Jadi ada yang memberi, ada yang menerima. Nah, dalam mempelajari konsep perilaku konsumen, kita harus juga mengetahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ya, pertama ada karakter individu, ada faktor psikologis, ada faktor lingkungan, dan terakhir adalah bagaimana konsumen itu atau konsumen itu melakukan pengambilan keputusan. Jadi ada 3 faktor sebetulnya, faktor individu, faktor psikologis, dan faktor lingkungan yang nantinya akan mengerucut dalam hal pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen tersebut. Nah, faktor individu itu apa saja? Ya, karakter, ciri dari konsumen, terus motivasi dan kebutuhan yang mereka butuhkan, kepribadian dan gaya hidup, terus knowledge yang mereka miliki itu adalah faktor yang ada dalam diri mereka. Ada motivasi, ada karakter, dan sebagainya. Sementara faktor psikologis itu biasanya persepsi dan keterlibatan proses pembelajaran sikap. Psikologis, sikap, berarti attitude ya. Dan yang faktor lingkungan itu biasanya seseorang itu atau perilaku konsumen itu dipengaruhi oleh lingkungan. Maksudnya apa ya faktor lingkungan? Contohnya gini, sekarang itu eranya gadget, ya kan? Eranya apa namanya teknologi, apa HP, iPhone dan sebagainya. Orang yang biasanya tidak pernah atau jarang menggunakan gadget karena lingkungannya menggunakan semua, mau tidak mau mereka terpengaruh dan akhirnya menggunakan juga. Nah, kita gaptek, ya orang gaptek, tapi karena lingkungannya aktif semua atau apa namanya melek teknologi, mau nggak mau kita harus belajar dan mengikuti mereka. Kalau nggak kita tertinggal. Saat ini kita berada di pandemi atau new normal juga. Semuanya online, semuanya menggunakan aplikasi. Yang dulunya tidak pernah, ya dipaksa harus menggunakan aplikasi. Itu adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi, termasuk kelompok dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh pengaruh perubahan perilaku konsumen. Jadi orang itu berubah karakternya, berubah perilakunya karena faktor dari dia sendiri, faktor dari orang lain, dan psikologis. Psikologis itu adalah melalui pembelajaran, kalau individu itu muncul dari diri sendiri. Itu perubahan perilaku konsumen. Contoh juga misalnya sekarang lagi K-pop itu ya, lagi K-pop dan sebagainya, kita rambutnya dihumbre merah, pink dan sebagainya, itu berarti faktor lingkungan, faktor kelompok. Nah, seperti itu. Atau misalnya pada saat Anda menemukan hidayah, terus tiba-tiba Anda menggunakan hijab, itu berarti kan Anda keluar dari diri sendiri. Bisa dari diri sendiri, bisa faktor lingkungan. Misalnya, karena sudah menemukan hidayah, akhirnya udah saya memutuskan pakai kerudung dan sebagainya, itu juga muncul dari diri sendiri juga. Dan juga biasanya melekat dengan pengaruh lingkungan. Itu contoh-contoh faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu berubah perilakunya. Nah, dalam proses pengambilan keputusan, ya, ini ada 4 tahapan. Jadi seseorang itu akan mengambil keputusan pada saat seseorang itu sudah mendapatkan beberapa beberapa hal yang mempengaruhinya. Satunya pengaruh lingkungan, proses psikologis, perbedaan individu, dan bauran pemasaran. Jadi kita dihadapkan namanya pengambilan keputusan kan kita harus memilih ya A, B, B, C. Kita jalan atau tidak, yes or no. Nah, itu adalah proses pengambilan keputusan dan itu sekali lagi menentukan. Yang menentukan adalah lingkungan, individu, psikologis, dan iklan ya. Bauran pemasaran itu lebih ke iklan atau promosi. Jadi kalau kita mau membeli baju di mall, ya biasanya kita butuh nggak? Jadi kalau misalnya dari kebutuhan pribadinya kita, saya lagi butuh baju,
Karena untuk seragam kerja, nah berarti itu ada pengaruh dari individu. Terus pengaruh dari psikologis, melihat apa? Kan saya kerja, kalau saya kerja itu berarti butuh penampilan dan butuh padu padan baju yang matching. Nah itu pengaruhnya dari situ. Terus yang kedua, kalau tempat saya kerja itu semuanya seragamnya rapi-rapi dan sebagainya. Nah itu kan, nah itu adalah pengaruh yang ketiga. Yang terakhir adalah pengaruh bauran pemasaran, iklan. Nah ini baju ada iklannya. Nah kita tertarik ke situ. Nah akhirnya dari keempat pengaruh ini kita akan memutuskan beli tidak kan gitu kan. Nah dia ada jawaban yes or no. Nah pada saat kita sudah memutuskan, sekali lagi baru kita akan melakukan keputusan mengambil atau tidak. Nah setelah kita mengambil keputusan, nah itu kaitannya apa dengan pelayanan. Nah pada saat kita sudah memutuskan, ya biasanya dari sisi pelayanan atau pemberi layanan, dia akan mengarahkan atau memotivasi untuk Anda bisa membeli baju. Contoh di mall ya, pada saat Anda sudah memutuskan, oh saya mau beli baju ini, sudah tahu alasannya, sudah tahu fungsinya, Anda memutuskan membeli baju kemeja untuk kerja, nanti ada muncul atau akan datang pemberi layanan, mereka juga akan membantu memotivasi Anda, memengaruhi Anda, atau mencoba memenuhi apa yang dia cari. Mbak, saya butuh baju ukuran sekian, warnanya sekian, mereka akan mencari. Nah, jadi pelayanan pemberi layanan itu akan bergerak bekerja setelah Anda memiliki keputusan, ya. Bagaimana kalau misalnya pelayanan ini pemberi layanan itu memberikan pengaruh dulu? Bisa jadi, tapi kebanyakan semua dikembalikan kepada penerima layanan, keputusan yang dia ambil atau proses keputusan itu baru dia akan dibantu oleh pemberi layanan atau orang yang membantu memenuhi kebutuhan kita. Nah, itu contohnya ya. Jadi proses membeli baju aja panjang sekali ya. Nah, itu jadi setiap kegiatan, setiap proses itu semuanya berdampak kepada pengambilan keputusan yang akhirnya kita akan meminta bantuan kepada pihak ketiga atau kalau dalam hal ini adalah pemberi layanan prima. Nah, ini saya mau menjelaskan sedikit ya. Ini adalah rangkuman dari yang tadi dijelaskan di awal. Bagaimana proses pelayanan pengambilan keputusan itu terjadi. Ya pertama ini ya, faktor lingkungan itu dipengaruhi oleh budaya, kelas sosial, ya kan? Lingkungan itu jadi strata, kelas sosial, budaya, terus situasi atau keluarga. Nah, sementara proses psikologis itu adalah melalui pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap, perilaku. Yang berikutnya, perbedaan individu adalah, ya memang tiap individu berbeda, motivasi tiap orang itu berbeda, kebutuhan tiap orang berbeda, dan kepribadian serta gaya hidup dan pendapatan yang berbeda-beda itu mempengaruhi keputusan. Ya, terus yang berikutnya bauran promosinya itu biasanya tadi iklan. Ya, saya ambil lagi contoh yang tadi, Anda berobat ya. Kalau tadi kita sudah ambil contoh yang membeli baju, kita ambil berobat. Berobat, pada saat kita sakit, kita harus berobat, kita harus memilih rumah sakit mana yang kita tuju. Pertama kita lihat, kalau kita lihat dari faktor individunya, kemampuan duit kita ada nggak? Pertama ya, kalau kita mau milih berobat kan milih ya. Aduh saya di Mitra kemahalan, di Hermina kemahalan, udah di Puskesmas. Nah, itu adalah salah satu contoh. Dilihat dari faktor individu. Walaupun ada orang lain, udah ke mitra aja, tetapi Anda yang memutuskan, Anda yang tahu kondisi Anda, keuangan Anda, ya, termasuk dengan keterlibatan sumber daya atau keuangan yang Anda miliki, itu adalah berpengaruh kepada diri Anda. Walaupun orang lain jangan di sana lebih mahal, di sana lebih ini, di sana lebih kurang bagus pelayanannya, tetapi Anda yang tahu kenapa Anda memilih Puskesmas, kenapa memilih klinik, itu adalah karena satu faktor dari individu. Yang kedua, terus mungkin bisa jadi, oh ya saya pilih mitra karena tempatnya bersih, saya punya uang dan sebagainya, monggo silakan. Nah, itu adalah pengaruh yang keputusan yang dipengaruhi oleh perbedaan dari individu. Kalau misalnya pengaruh lingkungan, yaitu tadi misalnya kelas strata, karena kita misalnya contoh misalnya kita tinggal di komplek mewah elit. Nah, biasanya strata itu menentukan gaya hidupnya dan juga menentukan pengambilan keputusan.
Kebayang kalau kita hidup di lingkungan, elit, pasti kalau sakit pasti tidak mau ke puskesmas, tapi ke rumah sakit yang mewah, yang mahal, yang layanannya, spesial eksklusif dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, terus juga dipengaruhi oleh promosi. Nah, terus puskesmas murah, tapi obatnya misalnya, puskesmas murah tapi pelayanannya kurang, puskesmas itu murah tetapi nah itu kan juga pengaruh juga. Nah, tapi kalau di puskesmas lebih murah loh, tapi obatnya dan sebagainya. Tapi saya mau berobat ke mitra. Oh iya, karena memang obatnya paten, harganya sih, sesuai sih karena memang tempatnya bagus, layanannya, eee, luar biasa, dokternya spesialis, pengawasannya pun juga intensif, jadinya kita tidak diabaikan. Nah, itu salah satu faktor iklan, nah dan sebagainya. Itu semua berpengaruh. Jadi kalau kita mengambil sesuatu tindakan, keputusan itu selalu 4 faktor ini yang akan berperan kepada Anda, nah gitu. Nah berikutnya saya akan memberikan tugas kepada Anda ya, terkait dengan pertemuan hari ini, di mana Anda diminta membuat daftar ya yang sehubungan dengan 4 tipe tadi Anda diminta membuat daftar. Nah, ini ya Anda diminta membuat daftar bagaimana cara menghadapi pelanggan dengan tipe tipe piknis, atletis, leptosom dan lainnya. Nah, jadi gini, Anda diminta silakan mencari di sumber manapun, bisa melalui Google, bisa melalui buku literatur, tipe tipe konsumen dengan tipe piknis, atletis, leptosom dan lainnya. Nah, bagaimana menghadapi konsumen yang memiliki tipe tersebut? Misalnya, kalau menghadapi tipe atletis itu tindakan apa yang dilakukan? Kita memposisikan diri kita sebagai seorang pemberi layanan kerja, sebagai pemberi layanan prima, sebagai pemberi layanan uh, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Coba petakan kalau Anda menghadapi atletis, tipe atletis itu tindakan yang dilakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka seperti apa. Kalau kita memiliki tipe lainnya, nah tipe lainnya ini agak banyak ya, yang orang ragu-ragu gimana cara mengatasinya, orang yang pemarah gimana cara mengatasi. Kan kita kalau misalnya kita bekerja, kita sebagai pemberi layanan kan tidak bisa menolak. Kalau kita dapat pasien misalnya, kita bekerja di rumah sakit dapat pasien yang meronta-ronta, apa kata kita tinggalkan? Tidak, kita tetap harus layani, kita harus memenuhi mereka dan memberikan kepuasan kepada mereka. Ya, terus bagaimana kalau kita dapat konsumen atau tipe karyawan yang pendiam banget ya kan, susah kan? Kita mau ngomong salah, nggak ngomong salah. Nah itu bagaimana cara mengatasinya? Nah sekali lagi silakan mencari, buka wawasan Anda supaya Anda banyak mendapatkan pengetahuan. Nah supaya pun kita akan bisa menyiapkan diri kalau kita menghadapi orang lain, menghadapi orang yang menjadi rekan kita sudah tahu cara trik-triknya menghadapinya. Oke, baik. Dengan demikian materi yang saya sampaikan hanya ini dulu karena Anda harus mencoba berlatih supaya Anda juga memahami bagaimana perilaku konsumen itu yang kita akan temui yang ada di masyarakat dan bagaimana cara mengatasinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita kembali ke e-kampus dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan sesuai dengan deadline yang diberikan. Dan kita akan ketemu di pertemuan berikutnya membahas lagi materi yang lebih dalam lagi yang masih berhubungan dengan pelayanan prima. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.